Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua kali ini di mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Sini saya Aris Munandar beserta rekan saya Rinda Alba Putriana ingin membahas mengenai pengertian dan prinsip dalam koperasi. Cakupan pembahasan pada materi kali ini yang pertama itu pengertian koperasi, yang kedua yaitu tujuan koperasi, dan yang terakhir adalah prinsip koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu cooper, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi cooperation yang memiliki arti kerjasama atau bekerja sama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama pula. Arti kerjasama menurut beberapa cabang ilmu pengetahuan, yang pertama menurut ilmu ekonomi terapan, kerjasama dalam ekonomi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu peserta kerjasama tersebut. Yang kedua, menurut ilmu sosial memaknai bahwa kerjasama adalah suatu organisasi yang merupakan salah satu unsur dinamika kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menurut aspek hukum, kerjasama adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Definisi koperasi menurut beberapa ahli. Di sini ada 4 ahli, yaitu definisi menurut ILO atau International Labour Organization, yang kedua definisi menurut Hatta, yang ketiga definisi menurut Munker, dan yang terakhir adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Definisi koperasi menurut International Labour Organization. Definisi ini lebih detail dan berdampak internasional karena organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang memberikan perhatian terhadap masyarakat golongan bawah. Terdapat 6 elemen yang dikandung dalam definisi menurut ILO. Yang pertama yaitu koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Yang kedua yaitu penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Yang ketiga yaitu terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang keempat adalah koperasi berbentuk organisasi yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Yang kelima terdapat kontribusi yang adil terhadap modal dan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Definisi koperasi menurut Hatta atau Bapak Koperasinya Indonesia. Hatta mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki setiap penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan semua buat seseorang. Berikutnya, definisi koperasi menurut Munker. Koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan usaha niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Yang terakhir, definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rinda Alba Putriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Alba Putriana. Di sini saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Aris Munandar. Tujuan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangunkan tatanan perekonomian nasional dalam rakyat, mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya,
Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi terdiri dari dua pendapatan. Yang pertama itu pendapatan nominal dan yang kedua itu pendapatan real. Di mana pendapatan nominal itu adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Dan apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang tetap atau tidak naik, maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya meningkat pula. Yang kedua, pendapatan real ini adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang atau jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli dengan mempelajari pendapatan nominalnya atau uangnya. Selanjutnya, fungsi koperasi untuk Indonesia dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang pertama itu, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas keluarganya dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ini adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi, sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya. Adapun beberapa prinsip dalam koperasi. Yang pertama itu prinsip Munker dan yang kedua itu prinsip Rodel. Menurut Munker, prinsip-prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan dari pengalaman dan merupakan petunjuk utama atau guideline dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, prinsip Rodel, di mana prinsip Rodel ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Adapun unsur-unsur prinsip Rodel ini menurut bentuk aslinya, yang pertama, pengawasan secara demokratis, di mana anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan, baik laki-laki dan perempuan, yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer ini, anggota memiliki hak suara yang sama, atau satu anggota satu suara. Pada tingkatan lain, koperasi juga dikelola secara demokratis. Yang kedua, keanggotaan yang terbuka, di mana keanggotaannya yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gendernya. Dan yang ketiga, bunga atas modal dibatasi. Sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya karena itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.